Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersama. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Kakak tetap ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Iya, yang keempat, mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan yang kelima, apa Kaling? Menjauhi kerumunan. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput adik-adik untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi, mari kita bersukaria. Ya, semua nyanyi sama-sama ya. Mukanya harus bersukaria. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, siapkan jempolnya. Mana jempolnya semua? Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Ya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh diperkenankan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah saja. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, bertengah hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi atas perkenan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sesaat lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mendengarnya dengan bersungguh-sungguh dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan juga untuk ibu guru yang akan bercerita, berkati dia agar ia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu Guru. Ya, Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah bersama dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita semuanya anak-anak boleh mengambil posisi yang baik, boleh duduk yang manis, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya orang tua dan pernah berpikir kira-kira orang tua dulu ketika akan menunggu anaknya untuk lahir, kira-kira apa yang mereka pikirkan? Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang seseorang yang kelahirannya itu sudah ditentukan dan sudah diketahui. Nah, kira-kira siapa anak-anak? Nah, hari ini Ibu Guru mau cerita tentang seorang yang sudah pasti pernah didengar namanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Orang tua Yohanes bernama Sakaria dan Elisabet. Ketika malaikat menemui mereka dan akan memberitahu bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, buka Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13 berbunyi demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Itulah sebabnya Yohanes lahir sudah diketahui oleh orang tuanya dan dia diberitahu oleh malaikat Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini kemudian tumbuh besar dan dia menjadi dewasa. Dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Sang Juru Selamat yang akan datang nanti. Dan Juru Selamat ini akan menyelamatkan dunia, dan Yohanes bertugas untuk memberitahu semua orang bahwa orang-orang perlu untuk kembali berbalik dari dosa-dosa mereka dan menjalani kehidupan yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, Yohanes ini hidup di padang. Dia hidup dengan sederhana karena dia menyadari bahwa dia diutus Tuhan untuk
memberitakan tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Kemudian Yohanes Pembaptis ini dia adalah seorang yang hidupnya sederhana, dia sehari-hari dia hidupnya menggunakan pakaian dari kulit dan dia makan madu hutan dan belalang. Meskipun Yohanes hidup sederhana, tetapi orang-orang segala penjuru banyak yang mendatangi dia dan mau mengikut dia. Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, suatu ketika Yesus Kristus akhirnya memiliki banyak pengikut, Yohanes Pembaptis dengan rendah hati, tidak iri hati, tetapi dia dengan rendah hati memberitahukan orang-orang bahwa Yesus Kristuslah yang harus semakin besar dan dia harus semakin kecil, karena Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat itu. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat setia melaksanakan tugas utusan dari Tuhan, dan dia mengerjakannya dengan baik, dia mengerjakannya dengan setia karena dia tahu bahwa itu adalah tugas dari Tuhan. Yohanes adalah orang yang tidak kaya dan tidak berkuasa. Dia tidak memperoleh piala atau medali untuk tugas yang dilakukannya. Tetapi meskipun seperti itu, dia adalah orang yang besar di hadapan Tuhan karena dia melakukan tugasnya dengan baik dan setia. Dari cerita kita hari ini, dari Yohanes Pembaptis, satu hal yang kita teladani yaitu bahwa seluruh hidup kita semuanya hanya untuk Tuhan. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih kecil-kecil, tetapi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat itu sendiri. Bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Sang Juru Selamat. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes, dia tidak memikirkan bagaimana supaya dia diikuti oleh banyak orang, supaya orang mau mendengarkan dia, tetapi dia selalu memikirkan bagaimana hidupnya membuat orang mengenal Kristus, membuat orang semakin mengarahkan kehidupannya hanya kepada Yesus Kristus. Nah, sampai di sini cerita Ibu Guru, semoga kita semua, baik Ibu Guru maupun anak-anak sekolah minggu di rumah, boleh meneladani, boleh mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan juga apa yang Yohanes Pembaptis sudah lakukan. Kiranya kita semua boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Ibu Guru akan memberikan ayat hafalan bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu, untuk kita hafalkan di minggu depan. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 30. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 30 yang berbunyi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, anak-anak sekolah minggu, sampai di sini cerita Ibu Guru. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita mengambil bagaimana sikap berdoa yang benar. Sikap berdoa yang benar, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu. Hari ini kami boleh beribadah meskipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun secara virtual, tetapi kiranya semuanya boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami memohon dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kiranya keadaan di sekitar kami, keadaan pandemi ini Tuhan, pandemi COVID-19 segera berakhir. Tuhan, kami percaya Engkau terlalu berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami semua, anak-anak-Mu, seluruh umat manusia untuk keluar dari pandemi ini, dan kami semuanya akhirnya boleh melihat Engkau sungguh-sungguh berkuasa dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, serahkan kehidupan kami anak-anak-Mu dalam segala aktivitas kami, pendidikan kami, dalam segala pergaulan kami. Tuhan menolong kami dimanapun kami berada, supaya kami tetap terpelihara dan kami boleh menjadi teladan kasih-Mu dimanapun kami berada. Kedua orang tua kami Tuhan berkati sehingga boleh terus tetap kuat dan sehat, dan biarlah Tuhan mereka boleh mendidik kami sesuai turut dengan kehendak-Mu. Begitu pula dengan guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan kami mohon Kau menolong mereka juga, berikan terus kekuatan kesehatan untuk terus mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan ibadah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan juga telah mengampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Iya, terima kasih Bu Guru. Ya, saatnya kita akan membawa persembahan kita dan semuanya boleh mempersiapkan persembahannya. Persembahan boleh dimasukkan di dalam amplop. Nanti pada saat hari Minggu boleh diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Ya, kita akan mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi Berilah yang Baik. Membawakan persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai dan menolong kami. Kami sudah boleh membawa persembahan kami kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati untuk kami gunakan di dalam persekutuan kami sebagai anak-anak sekolah minggu di Jemaat Ora et Labora. Dan berkati juga apa yang masih ada pada orang tua kami masing-masing, sehingga kami pun tetap ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, Ya. tapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Allahku Besar. Semua nyanyi ya, dengan gerakannya ya. Allahku besar, kuat Dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allah
Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, saatnya kita akan menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Semua lipat tangan lagi dan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan tetap melingkupi kami semua anak-anak-Mu, dan kami semua boleh diberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Kakak Tika, Ya. demikianlah ibadah kita. Adik-adik semua, selamat pagi dan sampai ketemu minggu depan. Shalom. Mari kita bersukaria karena